Kathy dan Sloan menantikan perjalanan ke luar kota. Mereka akan datang ke kota Medan keesokan paginya. Mereka dijemput oleh seorang polisi yang bernama Jason, yang merupakan paman kandung Kathy. Mereka akan menginap di tempat Jason dan pacarnya untuk 1 malam. Sebelum pergi ke tempat pertanian untuk bekerja, Sloan menyarankan agar mereka datang dengan nama palsu selama mereka tinggal. Sloan muncul dengan nama Heather, sementara Kathy muncul dengan nama Ripley. Keesokan paginya, paman Jason menurunkan keduanya di sebuah stasiun. Mereka akan naik bus ke tempat pertanian tempat mereka bekerja. Jason akan menjadi polisi pelindung untuk mereka di kota baru yang akan mereka tempati. Paman Jason memberi tahu mereka bahwa mereka harus mengirimkan pesan dengan kode. Agar paman Jason mengetahui jika mereka mendapat masalah, mereka harus mengirim kata kode di akhir setiap teks. Dengan kata lain, Jason meminta Kathy untuk mengiriminya kata kode yang berbeda dalam abjad. Dan menggunakan kode Apple jika posisi mereka sangat aman. Setelah paman Jason pergi, keduanya menunggu bus yang dipesan, yang akan datang sekitar 60 menit lagi. Dan mereka memilih untuk menunggu di bistro. Mereka segera menarik perhatian 2 warga setempat. Hingga akhirnya berbagi meja dengan mereka. Kedua wanita itu kemudian memperkenalkan diri mereka dengan nama palsu yang mereka buat malam itu. Sementara kedua pria itu memperkenalkan diri sebagai saudara laki-laki, yang bernama Jet dan Lucas. Saudara laki-laki itu menawarkan untuk memberi mereka tumpangan ke rumah mereka, yaitu tempat yang melewati tempat kerja Kathy dan Sloan. Meskipun Kathy awalnya enggan, tapi Sloan membujuk Kathy untuk pergi bersama mereka. Kathy pun mengabulkan permohonan Sloan. Keduanya akhirnya naik ke truk biru pria muda itu. Tetapi semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Jet sengaja melewati pertanian tempat Kathy dan Sloan akan bekerja. Hal ini sangat membingungkan kedua wanita itu. Dan ternyata mereka dibawa ke rumah Jet dan Lucas. Kedua wanita itu disambut oleh ibunya, lalu mengundang mereka untuk minum teh sebelum menuju ke pertanian. Begitu mereka masuk ke dalam, Kathy menerima pesan dari paman polisinya. Dia pun mengirim kode dengan kata-kata aman yang disepakati. Dia memberitahu pamannya bahwa dia baik-baik saja. Keduanya pun makan pai dan minum teh, yang mungkin seharusnya tidak mereka lakukan. Tak lama setelah mereka menyantap makanan dan minuman itu, mata mereka menjadi kabur karena alasan yang tidak diketahui. Dan ternyata ada obat bius di dalam minuman mereka. Keduanya segera pergi setelah mengetahui ada sesuatu yang tidak beres. Sayangnya Jet dan Lucas berhasil membuat mereka pingsan dan membawa mereka kembali. Keesokan harinya, Kathy dan Sloan menjadi panik, karena menyadari bahwa mereka telah dirantai di tengah hutan. Jet berjalan ke arah mereka dan memberi tahu mereka bahwa mereka sekarang akan tinggal di sini. Mereka akan diberikan fasilitas dasar untuk bertahan hidup, seperti pakaian, tempat tidur, dan toilet. Beralih ke adegan berikutnya, di mana Kathy dan Sloan sekarang berpakaian. Dan tak lama bos Jet yang bernama Boris muncul dan mengambil telepon Kathy, yaitu untuk memeriksa apakah ada yang tahu keberadaan mereka. Saat ini dia menemukan bahwa Kathy dan Sloan berbohong tentang nama mereka, serta kata sandi yang dia gunakan dalam pesan teks. Kathy dan Sloan akhirnya terpaksa memberitahunya bahwa kata Apple adalah kata yang mengkodekan bahwa mereka sangat aman. Segera setelah semuanya kembali ke jalurnya, Kathy dan Sloan bersiap-siap untuk mandi dengan pancuran darurat. Tepat ketika serif kota muncul dengan senjatanya. Tapi ternyata serif adalah seorang bajingan yang memanfaatkan perdagangan manusia, dan dia datang untuk memperkosa salah satu dari wanita itu. Setelah serif yang menjijikkan itu mendapatkan kepuasannya, Sloan mengunjungi Kathy yang tampak terguncang. Ia mencoba untuk meredakan dan menenangkannya. Di sisi lain di kota, paman Jason menjadi semakin khawatir, karena teks terbaru yang dia dapatkan dari Kathy selalu berisi kata yang sama. Sama seperti yang dia gunakan kemarin. Jet dan Lucas menyambut pelanggan lain, yaitu seorang pria lusuh yang ingin mendapatkan yang mantap-mantap. Tapi dia kemudian memilih Sloan dan membawanya ke dalam trailer. Tidak mengherankan jika pria lusuh itu sedikit gila. Kembali paman Kathy yang akhirnya menelepon ke tempat Sloan dan Kathy bekerja. Dan mengetahui bahwa mereka tidak pernah muncul untuk bekerja. Dia yakin bahwa mereka dalam masalah yang gawat. Lalu dia segera bergegas mencari mereka. Sementara itu, nasib Sloan dan Kathy akan menjadi lebih buruk. Karena pelanggan berikutnya telah muncul. Bahkan lebih samar daripada yang sebelumnya. Dan ketika pelanggan berikutnya berjalan lebih dekat, Jet dan Lucas bergegas untuk menutupi kepala Kathy dan Sloan.
Pria bertopeng babi itu mengambil Sloan dan membawanya ke dalam trailer. Dan setelah dia pergi, sekarang giliran Kathy untuk menghibur Sloan yang terguncang. Dan Sloan tampak lebih trauma dari sebelumnya. Sementara itu, Paman Jason mencapai kantor serif dan berhadapan langsung dengan serif yang sesat. Yang kita lihat pada adegan sebelumnya. Di sini kita menemukan bahwa Paman Jason itu sebenarnya bukan hanya seorang polisi, tapi juga seorang spesialis FBI yang terlatih. Dia menyuarakan minatnya dan mengatakan bahwa keponakannya telah ditangkap, yaitu untuk membuat plot menjadi lebih menarik. Dan untuk beberapa alasan, Paman FBI memutuskan untuk memberi tahu serif tentang bagaimana dia tahu jika keponakannya dalam masalah. Karena Kathy tidak menggunakan kata kode baru dalam teks terbaru yang ia kirim. Setelah mengetahui kebenaran ini, serif itu pun memberitahu para penculik tentang fakta bahwa Paman Kathy adalah agen FBI, dan telah mengetahui bahwa Kathy berbohong kepada mereka tentang kode-kode yang dikirim dalam pesan teks. Dan karena tidak ingin FBI mengacak-acak bisnis mereka, Bos Boris memberitahu Jet untuk membunuh Kathy dan Sloan, dan membuang tubuh mereka di sungai. Tanpa sepengetahuan mereka, Kathy ternyata sedang menguping percakapan mereka saat itu. Sementara itu, Paman Jason memutuskan untuk mengunjungi kafe tempat dia terakhir menurunkan Kathy dan Sloan. Dia kemudian bertanya ke pemilik toko tentang apa yang dia tahu. Pemilik toko tidak mengingat rinciannya dengan jelas, tapi ia ingat jenis truk apa yang telah membawa Kathy dan Sloan. Pada hari berikutnya, Kathy memberitahu Sloan bahwa para penculik berencana untuk membunuh mereka. Saat itu para penculik tiba bersama dengan pria yang lusuh. Mereka kemudian meninggalkan pria lusuh itu untuk memilih antara Kathy dan Sloan. Kathy mengambil kesempatan ini untuk merayu dia. Dan begitu dia cukup dekat, dia merobek tenggorokannya dengan giginya. Kedua wanita itu kemudian membebaskan diri dari rantai mereka. Tidak lama kemudian, serif muncul di tempat kejadian, yang tampaknya berencana untuk membunuh mereka berdua. Tetapi tepat sesaat dia melangkah keluar dari mobilnya. Kathy dan Sloan telah mencuri mobilnya dan kabur dari sana. Kedua wanita itu kembali ke kota dan mengunjungi toko pertanian, lalu membeli kampak dan beberapa peralatan. Di sisi lain, Paman Jason melanjutkan penyelidikannya dengan mengunjungi gedung asuransi mobil. Lalu dia mengarang cerita tentang bertabrakan dengan truk biru, dan bertanya siapa pemilik truk biru itu. Lalu ia pun mengetahui bahwa truk itu adalah milik Boris. Di tempat lain, Boris baru saja akan kembali ke rumah. Ternyata Kathy dan Sloan telah menyelinap ke rumah Boris, lalu melemparkan seikat bola tenis ke arahnya. Mereka berhasil melukainya dengan parah. Sekarang keadaan telah berubah. Boris memohon untuk membiarkan dia hidup, bahkan menawarkan uang sebagai ganti untuk menyelamatkan nyawanya. Di saat yang sama, saat itu Paman Jason berhenti di depan rumah Boris untuk memeriksa. Di dalam rumah, Kathy dan Sloan mulai bertanya tentang karakter pria berkerudung babi. Tapi saat itu Boris menolak untuk mengungkapkannya. Lalu Kathy dan Sloan mengambil tombak yang telah mereka buat, dan menggunakan tombak itu untuk menusuk pantat Boris dengan kejam. Dan ketika Paman Jason memasuki rumah, Kathy dan Sloan telah pergi. Paman Jason melihat Boris yang telah sekarat. Kemudian dia mendengar deru mesin mobil di luar, yang ternyata Kathy dan Sloan kabur membawa pergi mobil truk itu. Paman Jason pun akhirnya membawa Boris yang sekarat ke rumah sakit. Pada adegan berikutnya, serif memberitahu Paman Jason bahwa Boris tidak mungkin melakukan kejahatan. Dan ini membuatnya semakin khawatir. Paman Jason memutuskan untuk mencoba menelepon Kathy. Tetapi kemudian ia menyadari bahwa kebohongan serif terbongkar. Serif pun mengeluarkan senjatanya, lalu mengarahkannya ke Paman Jason. Di tempat lain, Kathy dan Sloan berhenti di depan sebuah gereja. Ternyata mereka telah mengetahui bahwa pria bertopeng babi sebenarnya adalah seorang pendeta di kota. Mereka pun menangkap pendeta itu dan berencana membawanya pergi. Sloan menyetir mobil dengan bahagia, karena mereka berhasil membalaskan dendam. Namun ketika mereka sedang asik mengendarai mobil, pria bertopeng babi itu terjatuh dari bak mobil. Ternyata pendeta itu diikat di belakang truk selama ini. Dan sebagai tindakan terakhir untuk balas dendam, mereka menuangkan bensin ke tubuh pendeta itu, dan membakarnya hidup-hidup sebelum pergi. Sementara itu, Paman Jason sekarang ditawan oleh serif. Bahkan yang lebih buruk lagi, tampaknya serif telah menangkap dua wanita muda yang baru. Untungnya Kathy dan Sloan datang untuk menyelamatkan mereka, lalu mengikat serif dan menyiksanya dengan permainan roulette Rusia. Kita bisa melihat sekarang bahwa Kathy dan Sloan telah menjadi psikopat.
Tapi kita tidak bisa menyalahkan mereka. Setelah kengerian dan siksaan yang telah mereka alami, Sheriff mulai menyatakan betapa menyesalnya dia, karena telah menangkap Kathy dan Sloan. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Mereka memukul kepala Sheriff dan membuatnya mati di tempat. Setelah itu Kathy dan Sloan membebaskan para wanita yang disekap, dan menyuruh mereka untuk membebaskan Paman Jason. Jason mencoba bertanya tentang wanita yang membunuh Sheriff. Tetapi mereka tidak mau menjawab. Itu untuk sebagai rasa terima kasih. Karena Kathy dan Sloan telah menyelamatkan hidup mereka. Selanjutnya Kathy dan Sloan berkunjung ke rumah Ibu Jet dan Lucas. Dan memutuskan untuk membiusnya dengan cara yang sama. Seperti dia telah membius mereka. Lalu Kathy dan Sloan mengikatnya dan membawanya ke ruang bawah tanah. Di sana terlihat Jet yang telah disekap dan tidak bisa melawan. Lalu Kathy dan Sloan menyiksa dan membunuh Jet secara perlahan. Sementara ibunya dipaksa untuk menonton kejadian mengerikan itu. Selanjutnya mereka membawanya ke Lucas, yang saat itu juga sudah diikat di kursi. Namun bukannya memukulinya sampai mati. Mereka melepaskan Lucas, lalu mengancam agar memukul ibunya sendiri sampai mati. Dan ketika mereka tahu bahwa Lucas rela melakukan hal ini, mereka langsung menembaknya hingga mati. Setelah itu Kathy dan Sloan mengatur tubuh Lucas, sehingga terlihat seperti bunuh diri. Ini mereka lakukan untuk melimpahkan semua kesalahan ini pada Lucas. Dan membuatnya menjadi tersangka semua pembunuhan. Sang ibu menawarkan uang kepada Kathy dan Sloan, sebagai imbalan agar bisa mengampuninya. Tapi bukannya mengabulkan permintaannya. Kathy malah mengambil mesin pemotong rumput dan secara brutal membunuhnya dengan kejam.